Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel AHP Arfan Hakim Pane. Channel ini akan membahas masalah-masalah di dunia pendidikan, khususnya pengetahuan sebagai seorang guru dan masalah-masalah pendidikan secara nasional di Indonesia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 pilar pendidikan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh UNESCO. Untuk menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya UNESCO memberikan 4 pilar pendidikan dalam proses belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dunia. Oleh karena itu, 4 pilar ini bisa kita terapkan sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan cara mengajar kita, khususnya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pilar yang pertama ialah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Pilar yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga learning to be, belajar menjadi. Dan pilar yang keempat learning to live together, belajar dengan bekerja sama. Baiklah, kita akan membahas pilar yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya seseorang untuk mengetahui. Learning to know mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa atau peserta didik bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajarinya, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus ia pelajari. Learning to know memiliki pengertian bahwa ketika kita belajar, kita akan menjadi tahu. Selain itu, juga menyiratkan bahwa pendidikan harus mampu berperan sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, fasilitator, mediator, dan evaluator, khususnya bagi siswanya, sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul kebutuhan terhadap informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang ingin ia kuasai. Tak hanya itu, learning to know dilakukan dengan cara memadukan penguasaan terhadap suatu pengetahuan umum yang cukup luas. Dengan kesempatan itulah, ia mampu bekerja secara mendalam pada sejumlah kecil mata pembelajaran. Learning to know ini mengandung beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, diarahkan untuk mampu mengembangkan ilmu dan terobosan-terobosan teknologi untuk merespon sumber informasi yang baru. Kemudian prinsip berikutnya memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran. Kemudian network society dan yang kemudian learning to learn dan lifelong education. Kemudian pilar yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to do maksudnya ialah setelah kita mengetahui hal-hal yang baru dari pembelajaran yang kita lakukan, kita bisa melakukan sesuatu karya atau bentuk pekerjaan yang nyata dari ilmu yang telah kita serap. Learning to do mengupayakan pemberdayaan peserta didik agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya, sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat. Pembelajaran inilah yang menyiratkan bahwa siswa dilatih untuk sadar dan mampu melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang produktif dalam ranah kognitif, baik afektif maupun psikomotorik.
Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret, yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keterampilannya, melainkan juga terampil dalam soal berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi masalah ataupun konflik. Melalui pilar kedua ini dimungkinkan kita mampu mencetak generasi muda yang sangat cerdas dan mampu bekerja dan juga mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Terkait dengan hal tersebut, maka proses belajar mengajar perlu didesain secara aplikatif agar keterlibatan peserta didik baik secara fisik, mental, dan emosionalnya dapat terakomodasi sehingga mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya ada pilar ketiga, yaitu learning to be, belajar menjadi. Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah pembentukan manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasi dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai manusia. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, atau tipe-tipe kecerdasan yang ia miliki, atau type of intelligence. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan, khususnya untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri atau self-confidence yang sangat tinggi. Kemudian, kepercayaan merupakan modal utama khususnya bagi siswa untuk hidup dalam bermasyarakat. Dengan pilar ini, peserta didik berpotensi menjadi generasi baru yang berkepribadian mantap dan mandiri. Selanjutnya ada pilar keempat, yaitu learning to live together, belajar dengan bekerja sama. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Dari keempat pilar pendidikan di atas, terlihat bahwa pilar learning to live together dalam konteks kemajemukan merupakan suatu pilar yang sangat penting. Pilar ini sekaligus juga menjadi pembenaran pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada learning to know, learning to do, dan learning to be, tetapi juga diarahkan ke learning to live together. Masalah kemajemukan akan dapat teratasi dengan melakukan manajemen konflik, dan dengan demikian akan juga diikuti oleh tumbuhnya kebudayaan nasional yang tidak melupakan kebudayaan daerah. Tumbuhnya bahasa nasional dengan tidak melupakan bahasa daerah. Tumbuhnya sistem politik nasional dengan tanpa mengabaikan sistem politik daerah atau pemerintah daerah. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidik atau tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Untuk itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Oleh karena itu, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan bahwasanya keempat pilar pendidikan tersebut dirancang sangat bagus dengan tujuan yang bagus pula dan sesuai dengan keadaan zaman sekarang
yang menuntut peserta didik tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, kemudian dapat bekerja sama dan memecahkan masalah, akan tetapi juga hidup toleran dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat perbedaan pendapat di masyarakat. Dengan keempat pilar inilah akan bisa tercapai pendidikan yang cukup berkualitas. Persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karenanya, tentu secara bersama-sama pula kita mencari alternatif atau pemecah masalahnya. Mudah-mudahan keempat pilar tersebut dapat kita realisasikan dalam proses pembelajaran yang kita terapkan di kelas, maupun di sekolah, maupun di tempat-tempat umum melalui pendidikan karakter yang kita sampaikan. Untuk itu, marilah kita melakukan introspeksi diri sejauh mana kita sudah melakukan yang terbaik untuk perubahan dan perbaikan terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang melilit negeri ini. Satu harapan kita semua agar dunia pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik dan berkualitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.